Ya tergantung temennya siapa dulu Bu Wiwin. Kalau duduk sama orang yang suka ngomongin kejelekan tetangga di belakang, ya lebih baik diam daripada nambah dosa. Oh, merasa disindir saya nih, daripada orang yang sok polos tapi ternyata gampang temakan omongan manis padahal aslinya perhitungan. Apa Bu Tejo bilang? Siapa yang perhitungan? Saya ini selalu tulus bantu orang ya, tidak seperti Bu Tejo yang mukanya dua. Muka dua gimana? Memang dasar Bu Asri aja yang gampang diadu domba dan tidak mau terima kasih. Loh, kenapa kalian berdua jadi bertengkar hebat begini sih? Aduh, Mbak Sumi ini gimana sih? Sayurnya kok layu-layu begini? Kangkungnya juga udah kuning. Di supermarket langganan saya di kota itu ya Bu Asri, sayurannya diimpor langsung seger-seger, dipajang di lemari pendingin. Gak ada yang kotor begini. Wah, memang beda ya kelasnya Bu Maya ini. Memang orang berada, belanja sayur aja biasanya ke supermarket kota. Ya, begitulah. Itu makin hari perhiasannya makin tambah tebel aja Bu Maya. Ah, ini cuma perhiasan kecil kok Bu Asri. Kemarin suami saya sengaja belikan buat kenang-kenangan. Buat saya sih biasa aja, tapi ya menghargai pemberian suami. Wah, hebat betul. Beruntung sekali ya Bu Mae punya keluarga serba cukup begitu. Tapi ya gitu Bu Asri, kadang orang cuma lihat enaknya aja. Hari ini jujur saya lagi pusing banget, sampai nggak bisa tidur semalaman. Loh, pusing kenapa Bu Mae? Ada masalah? Ini loh, uang tabungan deposito saya di bank lagi tertahan. Katanya ada sistem yang error dari pusat, jadi nggak bisa ditarik sampai minggu depan. Ya Tuhan, ada aja ya masalahnya Bu. Padahal hari ini juga anak saya yang di perguruan tinggi butuh bayar SPP dan uang kegiatan mendesak. Kalau nggak dibayar hari ini, dia nggak boleh ikut ujian Bu. Kasihan sekali anak saya. Ya ampun, kasihan sekali anaknya Bu Maya. Terus bagaimana dong? Makanya itu, saya bingung mau minta tolong ke siapa. Boleh tidak pinjem uang Bu Asri dulu 5 juta? Waduh, 5 juta ya? Cuma sampai minggu depan kok. Begitu deposito saya cair, langsung saya ganti 6 juta deh. Hitung-hitung bonus terima kasih, boleh ya Bu Asri? Ada sih uang simpanan saya buat belanja bulanan dan sisanya. Ya udah deh demi anaknya Bu Mae. Ini saya bantu pakai uang simpanan saya dulu. Aduh Bu Asri, ini emang tetangga paling baik di kampung ini. Terima kasih banyak ya. Jangan cerita ke siapa-siapa ya Bu. Malu saya kalau warga lain tahu uang deposito saya lagi tertahan. Deposito tertahan tapi belanjanya pakai perhiasan baru. Ceritanya kok agak janggal ya. Permisi Bu Tejo. Waduh, rajin sekali siang-siang begini nyiram tanaman. Panas-panas begini enak ya kalau punya teras luas. Bu Mae, iya nih biar tanamannya nggak layu. Tumben jalan kaki lewat sini Bu Mae, biasanya naik mobil. Oh, mobil saya lagi dibawa sopir ke bengkel resmi di kota. Mau diservis berkala. Oh iya Bu Tejo, coba lihat deh gelang emas model terbaru saya ini. Bagus gak? Baru saya beli kemarin sore lo di mall. Bagus Bu Mae, tapi bukannya tadi pagi di warung sayur Bu Mae bilang uangnya lagi tertahan di bank ya sampai nggak bisa bayar uang kuliah anak. Kok kemarin sore malah sempat beli gelang baru? Aduh Bu Tejo, jangan keras-keras ngomongnya. Itu tadi pagi saya cuma nggak mau bikin warga panik. Sebenarnya usaha kontrakan saya lagi sepi penumpangnya. Ditambah lagi ibu kandung saya di desa mendadak jatuh sakit parah dan harus operasi hari ini juga di rumah sakit. Loh, jadi ibu Bu Mae yang sakit atau anak Bu Mae yang butuh bayar SPP? Dua-duanya Bu Tejo, masalah datang bertubi-tubi. Saya sampai bingung. Saya sebenarnya malu sekali mau ngomong ini, tapi boleh nggak saya pinjam uang Bu Tejo dulu 10 juta? 10 juta? Bu Asri saja tadi pagi kasihan lihat keadaan saya dan mau bantu. Masa Bu Tejo tega lihat ibu saya terlantar di rumah sakit? Bu Asri udah minjemin uang juga ke Bu Mae? Iya, Bu Asri itu baik sekali. Tapi tolong ya Bu Tejo, jangan sekali-kali cerita atau tanya-tanya soal ini ke Bu Asri. Bu Asri itu omongnya mulutnya agak lancang dan suka sabar gosip kemana-mana. Nanti malah jadi fitnah di kampung kita. Cuma Bu Tejo yang saya percaya karena Bu Tejo kan bijaksana. Ya udah deh, karena Bu Mae bawa-bawa nama ibu yang lagi sakit di rumah sakit, ini saya transfer 10 juta, tapi janji ya, bulan depan begitu kontrakannya lancar harus sudah lunas. Pasti Bu Tejo, bulan depan langsung lunas tanpa kurang 1 rupiah pun. Terima kasih banyak ya Bu Tejo.
Permisi Bu Asri, waduh lagi sibuk ya. Ini loh saya bawakan bolu keju spesial dari toko kue langganan saya di kota. Rasanya lembut banget, beda sama bolu biasa. Bu Mae, kok repot-repot sekali pakai bawakan bolu mahal begini? Terima kasih banyak ya Bu. Silakan duduk dulu. Gak repot sama sekali kok Bu Asri. Justru saya ini merasa berutang budi sama kebaikan hati Bu Asri tadi pagi. Cuma ya itu denger-denger setelah saya dari warung tadi, Bu Tejo ada ngomongin Bu Asri loh di teras rumahnya. Bu Tejo ngomongin apa tentang saya, Bu Mae? Tadi waktu saya lewat, Bu Tejo itu nyeletuk. Katanya Bu Asri itu orangnya gampang dimanfaatkan, polos, terus suka perhitungan kalau soal uang. Dia bilang Bu Asri cuma sok kaya padahal tabungannya tipis. Saya yang denger langsung sakit hati Bu. Kok tega sekali ya Bu Tejo membicarakan teman sendiri seperti itu. Masa sih Bu Tejo bilang begitu? Ya ampun, padahal selama ini kalau dia butuh bantuan saya selalu ada. Kok bisa-bisanya dia bicara begitu di belakang saya? Makanya saya sarankan mulai sekarang Bu Asri tidak usah terlalu sering ngobrol atau deket sama Bu Tejo lagi. Nanti hati Bu Asri malah tambah sakit. Percaya sama saya saja. Bu Asri itu orangnya tulus, beda sama Tejo yang mukanya dua. Yaudah, terima kasih banyak ya Bu Maya sudah kasih tahu saya. Saya jadi tahu siapa teman yang jujur dan siapa yang busuk. Nah, begitu dong. Oh iya Bu Asri, berhubungan usaha kue kering saya mau dapat pesanan besar untuk acara kantor pejabat. Boleh nggak saya pinjam 3 juta lagi buat beli bahan bakunya? Pinjam lagi Bu. Minggu depan begitu pesanan cair, uang yang 5 juta tadi pagi plus 3 juta ini langsung saya kembalikan sekaligus. Boleh Bu Maya, pakai aja uang saya. Saya lebih percaya pinjamkan ke Bu Maya daripada urusan sama orang seperti Bu Tejo. Waduh, harum sekali aroma masakannya Bu Wiwin. Ini makin hari makin sibuk saja ya. Bisnis cateringnya makin sukses pesat ini. Bu Mae, iya ini alhamdulillah ada pesanan 50 nasi kotak untuk acara syukuran. Lumayan buat tambah-tambah tabungan dapur. Bagus itu Bu Wiwin, tapi ya kalau cuma terima pesanan kecil-kecilan begini kan untungnya lama kumpulnya. Coba kalau Bu Wiwin punya cabang atau investasi di tempat lain, pasti untungnya berlipat-lipat. Wah, mau sih Bu Mae, tapi ya modalnya dari mana? Usaha kecil begini kan putaran uangnya pas-pasan. Justru itu, begini Bu Wiwin, saya kan baru mau buka cabang butik pakaian impor di mall pusat kota. Semua perizinan sudah beres, tinggal kurang modal sedikit lagi untuk pelunasan sewa tempat. Gimana ya Bu? Kalau Bu Wiwin mau tanam modal 15 juta di butik saya, tiap bulan Bu Wiwin bakal dapat bagi hasil 2-3 juta tanpa perlu capek-capek masak di dapur panas begini. 15 juta? Lumayan besar itu Bu Mae. Aman gak ya? Aduh Bu Win, Bu Asri sama Bu Tejo saja udah ikutan masukin modal puluhan juta ke saya minggu lalu. Mereka malah berebutan mau tambah modal lagi. Masa Bu Win mau ketinggalan? Oh alah, Bu Asri sama Bu Tejo sudah investasi juga. Ya udah kalau begitu saya percaya sama Bu Mae. Ini uang tunai dari hasil pembayaran catering kemarin dan simpanan saya. Totalnya pas 15 juta. Pilihan yang sangat cerdas Bu Win. Siap-siap saja bulan depan tinggal duduk manis terima bagi hasil ya. Halo ibu-ibu, kok pada diam-diaman begini sih? Biasanya kalau Sari digaji ramainya minta ampun. Ada yang rumpi atau tuker resep. Ini kok malah seperti dingin sekali suasananya. Ya tergantung temennya siapa dulu Bu Wiwin. Kalau duduk sama orang yang suka ngomongin kejelekan tetangga di belakang, ya lebih baik diam daripada nambah dosa. Oh, merasa disindir saya nih. Daripada orang yang sok polos tapi ternyata gampang temakan omongan manis padahal aslinya perhitungan. Apa Bu Tejo bilang? Siapa yang perhitungan? Saya ini selalu tulus bantu orang ya, tidak seperti Bu Tejo yang mukanya dua. Muka dua gimana? Memang dasar Bu Asri aja yang gampang diadu domba dan tidak mau terima kasih. Loh, kenapa kalian berdua jadi bertengkar hebat begini sih? Ada masalah apa sebenarnya antara kalian? Masalah uang atau masalah apa? Nggak usah ikut campur Bu Wiwin, tanyakan aja sama orangnya langsung kenapa dia suka menjelek-jelekan saya ke Bu Mae. Bu Mae yang bilang begitu ke Bu Asri. Wah, nggak beres nih. Aduh, heran saya kenapa bawa-bawa nama Bu Mae. Padahal Bu Mae itu orangnya baik loh. Tadi siang saja dia membantu saya buat investasi bisnis. Kalian berdua ini kok malah sibuk cakar-cakaran gak jelas.
ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di aula balai kampung malam ini. Agenda utama rapat kita adalah membentuk kepengurusan panitia pembangunan musola desa yang baru. Semua seksi acara dan pembangunan sudah terisi, tinggal posisi bendahara yang paling krusial. Maaf Bu RT, untuk posisi bendahara kita butuh orang yang sangat jujur, teliti, dan pastinya nggak punya masalah keuangan. Betul sekali Bu Tejo. Nah, bagaimana kalau Bu Mai saja yang kita tunjuk sebagai bendahara musola? Aduh, Bu RT ini bisa aja. Tapi kalau memang warga kampung memberi kepercayaan besar ini kepada saya, tentu dengan senang hati saya terima. Bagus deh kalau Bu Maya jadi bendahara dan pegang uang musola banyak. Berarti uang simpanan saya total 8 juta yang dipinjam Bu Maya dari kemarin-kemarin harusnya bisa cepat diganti. Tunggu, Bu Astri bilang apa tadi uang dipinjam Bu Maya 8 juta? Untuk apa? Bu Asri, coba ulang sekali lagi omongan Bu Asri tadi. Bu Maya minjem uang 8 juta Bu Asri. Untuk alasan apa? Loh iya, katanya uang depositonya tertahan di bank buat bayar SPP anaknya. Terus minta tambahan modal buat bikin usaha kue kering. Memangnya kenapa sih Bu Tejo? Bohong besar, ke saya Bu Maya meminjam uang 10 juta bilangnya buat biaya operasi ibunya yang sakit parah di rumah sakit. Mana ada cerita soal deposit error. Tunggu. Kok alasannya beda-beda? Tadi siang Bu Maya baru saja minta uang 15 juta ke saya. Bilangnya buat modal sewa tempat butik impor di mall kota. Katanya Bu Asri sama Bu Tejo juga sudah tanam modal di sana. Nggak pernah, saya nggak pernah tanam modal di butik. Tahan semuanya, jangan emosi dulu. Bu Maya, tolong jelaskan ini semua. Ada apa sebenarnya? Kenapa alasan meminjam uang ke tiap warga beda-beda begini? Ini bukti transferan saya 10 juta ke rekening Bu Maya, lengkap dengan catatannya. Ini pesan singkat Bu Maya yang memelas-melas minta bantuan uang SPP anaknya. Dan ini bukti kwitansi uang tunai 15 juta yang baru saya serahkan tadi siang. Total hutang Bu Maya ke kita bertiga saja sudah 40 juta lebih. Belum ke warga lainnya. Bu Maya, benar semua ini. Uang sebanyak itu dipakai untuk apa saja? Mbak, tolong hitung dan hargai semua barang-barang saya ini ya. Tolong, saya butuh uang tunainya hari ini juga untuk mengembalikan utang warga di kampung. Mbak, maaf sebelumnya, tapi Ibu yakin barang-barang ini dibeli dari toko resmi? Ya iyalah Mbak, itu kan barang-barang mahal semua yang sering saya pamerkan. Aduh Bu, ini tas bermereknya ternyata kualitas imitasi semua alias KW. Bahannya sintesis biasa, kalau dijual lagi nggak ada harganya. Terus gelang dan kalung emas ini kadar emasnya rendah sekali Bu, hanya sepuhannya saja yang tebal. Apa? Nggak mungkin Mbak, dulu saya beli mahal-mahal demi terlihat gengsi di depan tetangga. Masa harganya jatuh begitu? Ya emang begini kenyataannya Bu. Kalau semuanya dijumlahkan cuma dapat sekitar 5-6 juta aja Bu. Ibu mau ambil uangnya atau barangnya dibawa pulang lagi? Ya Tuhan, hancur sudah. Ambil saja semuanya Mbak. Berikan berapapun uangnya, saya sangat malu. Permisi Bu Asri. Iya Bu Maya, ada apa? Ini uang cicilan pertama utang saya Bu Asri. Ada 2 juta di dalam. Hasil saya menjual sebagai barang dan perhiasan saya kemarin. Saya janji sisanya akan saya cicil sampai lunas. Dan saya mau minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam Bu. Saya sudah bohong. Saya sudah adu domba Bu Asri sama Bu Tejo. Saya menyesal sekali. Iya Bu Mae, uangnya saya terima dan saya catat. Soal maaf, saya udah maafkan. Tapi untuk hubungan kita seperti dulu lagi, sepertinya butuh waktu yang sangat lama. Saya permisi mau lanjut nyapu di dalam dulu. Bu Asri, tidak mau ngobrol sebentar saja. Selamat pagi Bu RT, Bu Tejo, Bu Win. Ada yang bisa saya bantu? Saya bawa sapu sendiri dari rumah. Atau kalau butuh orang buat mengatur keuangan konsumsi kerja bakti hari ini, saya bisa bantu pegang catatannya. Nggak usah Bu Mae, uang konsumsi sudah dipegang rapi oleh Bu Wiwin. Semua pencatatan sudah selesai. Iya Bu Mae, terima kasih banyak penawarannya. Tapi barang-barang dan makanan sudah ditangani warga lain. Bu Mae gak usah repot-repot. Kalau begitu saya bantu nyapu sampah di sebelah sana ya Bu RT.
Lebih baik Bu Mae istirahat saja di rumah. Bu Mae kan belakangan ini kelihatan lelah sekali bekerja cari uang cicilan. Biar anak-anak muda saja yang punya pengalaman, tidak apa-apa kok. Baik-baik Bu RT, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Sedikit lagi, tinggal uang terakhir ini saya harus serahkan ke Bu Tejo hari ini juga. Saya nggak kuat lagi hidup seperti ini, dicibir dan diacuhkan semua orang. Ya Tuhan, ampuni saya. Loh, itu Bu Mae kan? Ngapain jalan hujan-hujanan begitu? Bu Tejo, ini uang terakhir Bu Tejo. Utang saya kelar hari ini, saya sudah bayar semuanya. Bu Mae, berhenti dulu. Jembatan kayu itu licin sekali karena banjir dan hujan deras. Terpleset. Enggak Bu Tejo, saya mau bebas hari ini juga. Saya mau buktiin kalau saya sudah... Ya Allah, Bu Mae, tolong, ada yang kecelakaan di jembatan. Sakit sekali. Ampun. Bu Mae, bertahan dulu Bu Mae, jangan banyak bicara dulu. Warga sedang lari ke sini untuk menolong. Penyesalan memang selalu datang terakhir, Bu Tejo. Harta palsu saya tidak ada artinya. Tubuh saya hancur, nama saya hancur. Sudah Bu Mae, istighfar. Biar uangnya saya ambil dari lumpur nanti. Yang penting keselamatan Bu Mae dulu. Tolong cepat bantu ke sini. Ya Tuhan, ini Bu Mae kenapa? Mbak Koko cepat bantu saya, tolongin Bu Mae. Saya bantu ya Bu Mae, tapi nanti jangan lupa ya beli basreng dan keripik kaca saya. Saya masih jualan ini. Iya, nanti saya beli deh. Nah bagus, belinya tinggal tap gambar di layar ya. Jangan lupa diborong Bu. Bu RT, Bu Tejo, ini lembar uang terakhir yang kemarin jatuh di lumpur. Saya sudah bersihkan dan saya genapkan dari sisa hasil kerja keras saya. Hari ini seluruh utang saya kepada seluruh warga kampung resmi lunas 100%. Makasih ya Bu Mae, saya hargai perjuangan dan kerja keras Bu Mae selama bertahun-tahun ini sampai melunasi semuanya. Bu RT, karena utang saya udah nggak ada 1 rupiah pun, bisakah saya kembali diterima seperti dulu di kampung ini? Bisakah warga kembali mempercayai saya untuk ikut acara atau rapat bersama lagi? Bu Mae, kami semua mengagumi kegigihan Bu Mae melunasi utang, tapi mengenai rasa percaya warga itu hal yang berbeda Bu Mae. Maksudnya? Kemarin warga kampung sudah mengadakan musyawarah. Kami sepakat membuat keputusan baru. Setiap kali pelantikan bendahara RT atau musola yang baru, bendahara terpilih wajib berdiri di sini dan membaca lembaran kisah perjalanan Bu Mae. Jadikan kisah saya sebagai pelajaran. Betul, naskah ini akan terus dibaca dari generasi ke generasi agar tidak ada lagi warga atau anak cucu kita yang mengorbankan kejujuran hanya demi mengejar gengsi dan kehormatan semu. Nama Bu Mae akan terus diingat di kampung ini sebagai pengingat abadi. Utang berapapun uang memang bisa dicicil sampai lunas dengan kerja keras, Bu Mae. Tapi kalau utang kepercayaan dan nama baik sekali dihancurkan, bekas lukanya gak akan pernah hilang selamanya. Kami tidak membenci Bu Mae, tapi kami juga nggak bisa berpura-pura lupa pada apa yang sudah terjadi. Ya, saya mengerti. Ini adalah hukuman yang harus saya tanggung seumur hidup saya. Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua yang masih hidup. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Koko Meong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Koko Meong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Koko Meong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar.
Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?